Jika teman-teman memperhatikan baik-baik langkah Presiden Prabowo setelah dilantik hingga 100 hari bekerja, ada satu kata kunci yang bisa menggambarkannya, yakni konsolidasi kekuasaan. Bahasa sederhananya, Pak Prabowo sedang merapikan orang-orang dalam kekuasaan agar kekuasaan yang ia dapat bisa berjalan sesuai dengan visi misi Prabowo Gibran. Justru di titik inilah saat-saat sulit bagi Presiden Prabowo. Titik ini ibarat membangun rumah, jika fondasinya lemah, maka tinggal menunggu waktu untuk roboh. Prabowo punya mimpi besar untuk membangun Indonesia, sayangnya. Pada saat yang sama, pasukan inti dalam kabinetnya belum sejalan atau bahkan punya agenda tersembunyi. Jika salah melangkah, ia justru akan disandra oleh berbagai kelompok kepentingan yang membuat kekuasaannya rapuh dan tak mampu memajukan Indonesia. Coba perhatikan baik-baik bagaimana ia mengelola kepentingan Jokowi versus Megawati. Prabowo tidak mau terjebak di dalamnya. Ia malah memuji Jokowi sekaligus Megawati. Ia ingin merangkul, bukan menambah permusuhan. Namun kecemasan terbesar saya adalah jika Prabowo disandra oleh kelompok oligarki yang haus harta dan jabatan, yang mungkin saja selama ini sudah mengeluarkan banyak duit untuk membiayai kampanye. Para bohir super kaya ini mengatur Prabowo agar kekuasaan negara dijalankan seturut kepentingan ekonomi mereka. Ini yang kita tidak mau. Jangan sampai bersih-bersih korupsi, termasuk di tubuh Pertamina saat ini, hanyalah ajang pergantian pemain, bukan mengubah sistem dan menempatkan orang-orang terbaik. Karena itu, Prabowo perlu belajar dari Presiden Rusia Vladimir Putin, bagaimana ia menerapkan strategi serigala berbulu domba untuk meraih kekuasaan dan memanfaatkan kekuasaan itu untuk membangkitkan Rusia dari jurang keterpurukan ekonomi pasca Perang Dingin. Jadi begini ceritanya, saat Boris Yeltsin mengundurkan diri setelah 8 tahun berkuasa, Putin naik tahta dengan dukungan kuat dari para oligarki di lingkaran Boris. Melihat tipe Putin yang dalam tanda kutip seorang penurut, para oligarki rakus ini mendanai kampanye Putin hingga menjadikannya sebagai presiden Rusia. Para oligarki ini yakin kalau Putin bisa dibentuk seturut kemauan mereka untuk mencarah sumber daya negara. Boris pun mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden Rusia yang membuat Putin saat itu Perdana Menteri secara otomatis menggantikannya. Keputusan ini berujung pada pemilihan Presiden Putin yang sukses pada tahun 2000. Namun tahukah kamu, di saat Putin berada di lingkaran presiden sebelumnya, ia banyak berpura-pura menjadi anak penurut. Meski dalam hatinya kobaran api nasionalisme sebagai seorang mantan agen rahasia Rusia terus menyala. Alhasil, pemilu Rusia tahun 2000 berhasil mengantarkan Putin menjadi presiden 1 kali putaran dengan total kemenangan 53% suara. Ya, mirip-mirip lah dengan kemenangan Pak Prabowo. 7 Mei tahun 2000 Putin resmi dilantik menjadi presiden Rusia. Jadi guys, apa yang dipikirkan para oligarki Rusia bahwa Putin bisa dibentuk seturut kemauan mereka menjadi awal dari catur politik Vladimir Putin. Dalam 100 hari kerja, Putin sungguh mengejutkan. Ia mengambil alih kendali media dan membentuk narasi yang mendukung dirinya, termasuk menampilkan citra Rusia dan pemimpinnya yang hebat. Tindakan ini adalah prank besar bagi kaum oligarki yang menilai Putin hanyalah boneka yang bisa mereka permainkan. Ya, mirip-mirip dengan Indonesia juga, di mana saat masa kampanye Pak Prabowo diisukan sebagai boneka dari oligarki dan pemimpin sebelumnya. Namun di sisi lain Putin sadar bahwa membangun Rusia butuh kerjasama dari semua pihak, dan dalam konteks Rusia saat itu, kelompok yang paling strategis adalah kaum pengusaha kaya atau oligarki. Dalam pikiran Putin, kelompok ini perlu dikendalikan agar seturut visi misinya membangkitkan kembali Rusia. Sayangnya, tak semua oligarki menjadi penurut. Mikhail Khodorkovsky yang saat itu menjadi orang terkaya Rusia ditangkap pada tahun 2003 dan dipenjarakan selama 10 tahun karena kejahatan pajak setelah dia mendukung saingan politik Putin.
Ada juga Boris Berezovsky, oligarki Rusia lainnya yang berkembang di bawah presiden sebelumnya, tapi kritis terhadap Putin. Dia terpaksa menjual kepemilikan media Rusianya dan pergi melarikan diri ke luar negeri. Masih banyak lagi contoh lain, namun saat itulah para oligarki ini sadar kalau ternyata Putin adalah serigala yang berbulu domba. Kepentingan politik Putin dan kepentingan keuangan mereka harus menjadi satu dan sama. Para miliarder Rusia segera mengetahui bahwa kekayaan mereka bergantung kepada kepatuhan mereka terhadap Putin. Bagi yang tak sejalan dengan visi misi negara, maaf saja, penjara menantimu. Bahkan ada juga yang hilang begitu saja tanpa jejak hingga saat ini. Setelah itulah Rusia bangkit di bawah kepemimpinan Putin. Saking kuat ekonominya, Rusia tetap eksis meski ribuan sanksi Barat dan Amerika menghantam Rusia akibat perang di Ukraina. Satu hal yang pasti, sumber daya negara yang sebelumnya dikuasai oleh segelintir oligarki menjadi milik negara di bawah kendali Putin untuk menjadi modal pembangunan dan pemberdayaan rakyat Rusia. Lantas, apa yang membuat Putin berhasil dengan strateginya? Jawabannya adalah karena ia kuat secara pribadi dan menempatkan orang-orang terbaik di lingkaran inti kekuasaannya. Kekuasaan yang kuat adalah kata kunci untuk menghancurkan oligarki rakus penggarong uang negara. Lantas, bagaimana dengan Presiden Prabowo? Apakah kabinet Prabowo saat ini sudah sekuat Putin di awal masa pemerintahannya? Perlukah ia meniru gaya Putin di saat Indonesia sedang menghadapi kanker korupsi yang kini menjalar sampai ke level desa? Yang jelas kondisi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Butuh cara-cara luar biasa, bahkan mungkin di luar konstitusi untuk memberi shock terapi bagi para tikus berdasi. Jika Anda punya pandangan lain, berikan pendapat Anda di kolom komentar. We consider Russia as a great friend, and I would like to continue to maintain and enhance this relationship. In our history, we remember that Russia has always helped us in many aspects. When we were in difficulties, Russia helped us. So this is something that we inherit from our parents, that we must never forget those who helped us.